Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia, kelas 11 semester genap. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum memulai aktivitas pagi ini. Tidak lupa juga selalu ucapkan syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan menghirup napas di dunia ini sehingga kita masih bisa belajar bersama di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Sesuai sila pertama Pancasila, saya berharap kalian selalu mengimplementasikannya dalam kehidupan, setidaknya dengan cara rajin beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan pertama Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini memahami peristiwa sekitar proklamasi, menganalisis kronologi peristiwa proklamasi, memahami nilai-nilai kejuangan dalam peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi, dan peristiwa proklamasi itu sendiri. Kemudian juga kalian diharapkan mampu memahami pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia dan mampu menganalisis makna pembentukan pemerintahan Republik Indonesia tersebut. Setelah mempelajari materi ini, saya harap kalian bertambah dalam hal kebaikan karakter diri, seperti jujur, bekerja sama secara baik dan benar, bekerja keras dan responsif. Misalkan nih, para pejuang dahulu kan dalam menghentikan praktek penindasan itu kan cukup mengerahkan tenaga dan pikiran. Nah, kali ini kalian bekerja kerasnya itu dengan cara rajin mengerjakan tugas, membaca, menulis, tidak mengeluh jika menemui kesusahan. Dan juga saya berharap kalian lebih bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, bangga itu seperti apa? Bangga sebagai bangsa Indonesia itu dengan menolak intervensi asing, mencintai produk dalam negeri seperti batik, kebaya, makanan-makanan khas Indonesia, termasuk pecel ya. Kemudian juga saya harapkan kalian mampu memelihara dan menghargai karya-karya sekolah dan bangsa sendiri, menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, sekolah, dan bangsa Indonesia. Sesuai tujuan pembelajaran yang sudah saya bacakan tadi, kali ini kita akan membaca peta konsepnya. Dalam materi proklamasi dan pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia ini, kita akan mempelajari beberapa peristiwa, di antaranya ada peristiwa Rengas Dengklok, mulai dari kekalahan Jepang itu sampai dengan nilai-nilai kejuangan yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Yang kedua, pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia, yakni sidang-sidang yang dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18, 19, dan juga 22. Yang ketiga, tentang dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi, baik reaksi yang dilakukan secara langsung maupun reaksi yang dilakukan secara sistematis atau terorganisir. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari tentang sistem pemerintahan pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama kita akan membahas mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, kali ini kita akan membahas dulu mengenai kekalahan Jepang pada Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik. Tahun 1944, Jepang itu banyak mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua ini. Nah, karena banyak mengalami kekalahan, dia membutuhkan tenaga dan suplai bahan makanan untuk kebutuhan perang itu lebih banyak lagi. Nah, untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar lebih giat lagi, mereka memberikan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan Jepang ini direalisasikan pada 1 Maret 1945 dengan membentuk BPUPKI atau sering juga disebut sebagai Dokuritsu Zumbi Kosakai. Nah, kita sudah lihat video bagaimana BPUPKI bersidang untuk merancang dasar negara sebelum pertemuan ini ya. Saya harapkan kalian sudah memiliki gambaran tentang apa yang BPUPKI lakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini. Nah, kita langsung saja melihat keadaan Indonesia pada Agustus 1945. Tanggal 6
6 Agustus 1945 itu kota Hiroshima di Jepang sana dibom atom oleh sekutu menggunakan pesawat B-029 Enola Gay dengan pilotnya Harry Truman. Nah, ia menjatuhkan bom yang diberikan nama Little Boy. Kemudian tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom dengan nama Fat Man. Kenapa kok kota Hiroshima dan Nagasaki yang diincar oleh sekutu? Sebenarnya sebelumnya itu bukan hanya kota Hiroshima dan Nagasaki, tapi juga ada kota Kyoto yang merupakan pusat industri militer dan pendidikan. Namun, berkat Henry Atkinson yang suka Kyoto, maka tidak jadi dilakukan pengaboman di kota Kyoto. Akhirnya yang dipilih itu adalah Hiroshima dan Nagasaki yang merupakan pusat ekonomi dan bisnis serta merupakan kota pelabuhan utama, pusat industri besi, baja, transportasi, dan juga makanan. Jadi, kota Hiroshima dan Nagasaki ini menyumbang banyak terhadap total perekonomian Jepang. Akibat dari dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki ini ternyata lebih dari 140.000 orang tewas, belum lagi juga orang-orang yang terkena radiasi dari bom atom ini dan juga masih banyak lagi kerugian harta benda yang dialami oleh Jepang. Nah, ini benar-benar pukulan bagi Jepang. Kebetulan lagi BPUPKI itu tanggal 7 Agustus dibubarkan, kemudian langsung diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau BPUPKI itu ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau PPKI ini ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan juga Rajiman Widyodiningrat sebagai anggota PPKI ya, itu dipanggil ke Dalat oleh Marsekal Trauci. Nah, di Dalat ini janji kemerdekaan itu diulang lagi. Indonesia itu boleh merdeka kapan saja. Dan pada rencananya Indonesia itu akan merdeka tanggal 24 Agustus 1945. Perkembangan di Jepang sendiri setelah dua kota besarnya itu dibom, akhirnya mereka mau nggak mau itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, kemudian penandatanganan penyerahan Jepang pada sekutu ini baru dilaksanakan di atas kapal USS Missouri itu tanggal 2 September 1945. Masih ingat Sultan Syahrir kan ya? Dia adalah salah satu tokoh yang memimpin gerakan bawah tanah pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1945, karena terbiasa mendengarkan siaran-siaran dari radio luar negeri, Sultan Syahrir itu sudah mulai mendengar berita atau kabar-kabar tentang kota-kota Jepang yang dibom tersebut, tentang lemahnya Jepang saat ini. Nah, kemudian kosak-kusuk tersebut dia sampaikan kepada teman-temannya. Nah, untuk memastikannya lebih lanjut, dia dan juga golongan pemuda itu menunggu Soekarno dan Hatta yang dipanggil oleh Trauci di Dalat Saigon, menunggu untuk mengkonfirmasi bagaimana kondisi Jepang saat itu. Nah, pada 15 Agustus 1945, Syahrir itu mendengar berita kekalahan Jepang secara resmi yang disiarkan oleh radio BBC London. Kemudian jam 8 sore, tanggal 15 Agustus tersebut, dia langsung melakukan rapat bersama teman-temannya di gedung lab bakteriologi yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Nah, gedung ini berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13. Pemimpin pertemuan ini adalah Khairul Saleh, anggotanya itu ada Johan Nur, Kusnandar, Wikana, Subianto, Subandrio, Margono, dan juga Alam Syah. Apa yang dibahas di dalam pertemuan pemuda ini? Mereka itu membahas mengenai kapan Indonesia merdeka. Biasalah ya, pemuda itu kan semangatnya sangat tinggi. Mereka itu ingin segera merdeka, mumpung Jepang mengalami kelumpuhan total kekuatan, atau istilahnya mumpung
terjadi vacuum of power. Jepang lemah dan juga pengganti Jepang atau sekutu itu belum masuk ke Indonesia. Mereka itu menginginkan Indonesia itu merdeka atas upaya sendiri, bukan atas pemberian Jepang. Nah, apa yang harus dilakukan? Indonesia itu harusnya itu melepaskan diri dari ikatan-ikatan dan janji Jepang. Hasil rapat dari para pemuda ini kemudian dikasihkan ke Darwis. Darwis disuruh menghadap kepada Insinyur Soekarno. Menemui Soekarno lah itu si Darwis. Ia mendesak agar Soekarno segera memimpin proklamasi kemerdekaan. Kenapa kok Soekarno? Karena Soekarno adalah ketua PPKI. Di sini jawaban Soekarno itu dia tidak mengiyakan apa yang didesakkan oleh golongan muda. Ia santai karena ada janji Jepang. Di satu sisi anak muda atau golongan mudanya bersemangat, di satu sisi golongan tuanya itu santai. Akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Apa yang menjadi latar belakang peristiwa Rengas Dengklok? Yang pertama itu karena terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, di mana golongan tua berpendapat Indonesia itu masih ada Jepang, lengkap dengan senjatanya. Jika kita memproklamasikan diri, maka bentrok akan terjadi dan korbannya itu ya rakyatnya. Kemudian ia juga, golongan tua ini masih memegang janji Jepang yang akan memerdekakan Indonesia 24 Agustus 1945. Posisi di sini itu golongan tua masih belum percaya bahwa Jepang itu sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sedangkan golongan muda berpendapat kita itu harus berdikari, kita harus mandiri. Proklamasi itu harus dilakukan dengan kekuatan sendiri. Sehingga karena adanya perbedaan pendapat ini, maka kemudian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik beserta keluarganya, tentunya beserta anak istrinya, untuk dibawa kemana? Dibawa menjauh dari pengaruh Jepang. Nah, tempat yang dipilih untuk menjauhkan Soekarno dari pengaruh Jepang ini adalah Rengas Dengklok. Siapa yang menculik Soekarno dan Hatta? Tokohnya itu ada Khairul Saleh, ada Soekarni, dan juga ada Wikana. Kenapa kok mereka memilih Rengas Dengklok? Karena di Rengas Dengklok itu merupakan markas besar peta. Dan di sana pun ada Syodanjo Subeno yang selalu mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Nah, sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta ini ditaruh di rumah Chiao Kisong, salah seorang Tionghoa. Di Rengas Dengklok pun ini ternyata tidak menemui suatu jalan keluar ya. Tetap mereka itu berbeda pendapat. Sedangkan di Jakarta sendiri ini, Ahmad Subarjo bingung mencari Soekarno. Kok tidak ada? Padahal jadwalnya PPKI itu akan bersidang pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, kemudian Subarjo ini mencari informasi. Soekarno dan Hatta ini pasti terjadi sesuatu pada mereka. Akhirnya Subarjo itu menemui salah satu pemuda. Pemuda ini namanya Sudiro. Ia mengulik informasi kemana Soekarno-Hatta dibawa oleh para pemuda. Akhirnya dia dibawa oleh Sudiro ini ke Rengas Dengklok. Nah, di Rengas Dengklok, Subarjo ini menjaminkan dirinya untuk meyakinkan para pemuda agar membebaskan Soekarno dan Hatta. Ia menjamin bahwa proklamasi akan dilakukan segera. Apa yang dijaminkan? Nyawa beliau. Nah, setelah mencapai kesepakatan antara Subarjo dan juga golongan muda ini, baliklah mereka ke Jakarta.
Sampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta itu langsung menuju rumah Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto yang merupakan kepala pemerintahan militer Jepang atau Kunseikan di Indonesia. Namun, ternyata Yamamoto ini tidak mau menerima Soekarno dan Hatta. Ia memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura untuk menemui Soekarno dan Hatta. Nishimura ini merupakan kepala Departemen Urusan Pemerintahan Militer Jepang. Ia menyatakan bahwa Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan sebab ada kapitulasi yang memerintahkan Jepang agar menjaga status quo di semua negara yang didudukinya termasuk Indonesia. Nah, di sini Soekarno dan Hatta kecewa dan juga golongan muda marah. Kalau nggak boleh proklamasi, ya sudah, kita lakukan proklamasi sendiri. Setelah itu, Soekarno dan Hatta langsung menuju rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, Laksamana Muda Tadashi Maeda ini merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Ia mendukung upaya perjuangan bangsa Indonesia sejak awal datang ke Indonesia ini. Laksamana Maeda ini merupakan atasan dari Subarjo ya. Subarjo ini merupakan asisten Maeda di kantor penghubung Angkatan Laut. Jabatan Ahmad Subarjo ini sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu. Jadi tidak heran ketika Ahmad Subarjo itu bernegosiasi dengan golongan muda, dia berani menjaminkan kemerdekaan karena mempunyai atasan Laksamana atau seorang perwira tinggi Angkatan Laut. Nah, hal selanjutnya, kenapa bangsa Indonesia atau tokoh-tokoh tersebut itu menerima tawaran Maeda untuk menyusun proklamasi di rumahnya itu karena faktor keamanan. Mereka berpikir ketika yang dipakai untuk menyusun teks proklamasi itu adalah perwira tinggi, maka tidak mungkin akan ada yang berani mengusik, terutama tentara-tentara Jepang yang lain. Rumah Laksamana Muda Maeda ini kan ada serambi depan dan juga ruang tengah yang dipakai oleh para tokoh untuk menyusun proklamasi. Nah, para pemuda itu menunggu di serambi depan. Mereka tidak hanya menunggu saja, tapi juga melakukan rapat bagaimana proklamasi akan dilakukan, seperti di mana, kemudian konsepnya seperti apa. Sedangkan di ruang tengah, Soekarno, Hatta, dan juga Ahmad Subarjo tentunya ditemani dengan Laksamana Maeda. Tidak mungkin yang tuan rumahnya itu membiarkan tamunya rapat sedangkan dia di kamar dan tidur. Laksamana Maeda ini nimbrung di dalam ruang tengah ini. Dia menyaksikan apa yang disusun oleh ketiga tokoh dari bangsa Indonesia ini. Agar paham apa yang dibahas, ia membawa penerjemah, yakni Miyoshi. Ada juga pengawal dari Laksamana Maeda ini, yakni Tomegoro Yoshizumi dan juga Nishijima. Nah, konsep teks proklamasi kalimat pertama itu merupakan hasil karya dari pemikiran Ahmad Subarjo. Nah, kalimat pertama itu kan bunyinya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Maksudnya itu adalah proklamasi itu adalah kemampuan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Sedangkan kalimat kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini merupakan buah pemikiran dari Muhammad Hatta. Apa maknanya? Ini merupakan pengalihan atau pemindahan kekuasaan dari tangan penjajah ke tangan bangsa Indonesia sendiri. Nah, konsep pemikiran dari Subarjo dan juga Hatta ini kemudian ditulis tangan oleh Soekarno. Nah, setelahnya ketika tokoh ini menuju serambi depan, mereka menemui para pemuda yang menunggu mereka tadi. Nah, di serambi depan mereka rapat lagi. Teks sudah jadi, ini mau diapakan? Nah, menurut pemuda, teks tersebut ya harus ditandatangani. Menurut peraturan itu yang tanda tangan itu ya semua yang datang. Namun Soekarno itu mengusulkan yang tanda tangan itu ya
diwakili saja oleh Soekarno dan Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia karena beliau merupakan ketua PPKI dan juga wakil ketua PPKI. Nah, setelah ditandatangani teks ini yang ditulis oleh Soekarno ini diberikan kepada Sayuti Melik, disuruh mengetik. Nah, karena di rumah Maida itu tidak ada mesin ketik, maka pembantu Maida, Satsuki Mishima itu pergi ke kantor perwakilan militer Jepang untuk pinjam mesin tik. Nah, setelahnya Sayuti Melik itu mengetik naskah proklamasi asli didampingi oleh Burhanuddin Muhammadiyah. Naskah asli diketik oleh Sayuti Melik ini menjadi naskah autentik. Nah, di sini Sayuti Melik melakukan beberapa perubahan, yakni kata tempo dijadikan kata tempo tanpa H. Kemudian juga kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia. Yang terakhir itu ada Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kenapa kok tahun 05 tidak tahun 45? Karena mereka menggunakan kalender Jimu yang merupakan tahun Jepang saat itu. Kalender Jimu itu 660 tahun lebih dulu daripada kalender Masehi ya. Nah, jadi kalau tahun 1945 di kalender Jimu atau kalender tahun Jepang itu menjadi 1945 ditambah 660, hasilnya 2605, disingkat menjadi 05. Autentik sudah siap, maka selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah di mana akan melakukan upacara proklamasi kemerdekaan. Rencana awal upacara itu akan dilakukan di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta. Ejaannya masih di Jakarta, jadi IKADA. Nah, kalau sekarang IKADA ini berubah nama menjadi lapangan Monas itulah. Nah, sedangkan golongan tua itu berpendapat, jangan di lapangan IKADA, pasti di sana itu akan mengundang tentara Jepang, karena kita tahu tentara Jepang itu masih di Jakarta. Tentunya ketika tentara Jepang di Jakarta dan bertemu dengan bangsa Indonesia yang sedang beryuforia, bangga dengan kemerdekaan, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Maka Soekarno bilang, di rumah saya saja, di halaman rumah saya saja. Di sini kita bisa melihat betapa besar jiwa Soekarno. Dia rela mengorbankan diri dan juga rumahnya untuk diadakan proklamasi kemerdekaan. Tentunya dengan resiko-resiko yang akan diterimanya. Selain itu, pagi hari tanggal 17 Agustus itu setelah menyusun teks itu, Soekarno itu mengalami demam tinggi. Ini mungkin dikarenakan terlalu capek ya. Dia mulai dari subuh tanggal 16 itu sudah diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok juga masih berdebat dengan golongan muda. Kemudian sore balik lagi dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Sampai Jakarta mereka berdebat dengan tokoh-tokoh Jepang dan juga langsung menyusun teks proklamasi sampai pagi lagi. Apalagi pada saat itu adalah bulan puasa, kondisi puasa tentunya mempengaruhi kesehatan Soekarno. Upacara ini sebenarnya dijadwalkan pukul 9, tapi karena Soekarno itu masih belum bisa bangun, ia ingin istirahat sebentar, akhirnya upacara baru bisa dimulai pukul 10. Tidak lama sih upacaranya itu hanya sekitar setengah jam saja, mengingat kondisi hari tersebut adalah hari Jumat, orang-orang yang muslim akan sholat Jumat dan juga kondisi puasa, tidak mungkin siang-siang melakukan upacara atau panas-panasan di bawah sinar matahari terlalu lama. Nah, upacara dimulai pukul 10, dimulai dengan sambutan dari Wali Kota Jakarta Suwiryo, dilanjutkan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Suhud atau Sodanco Suhud Sastrokusumo, Sodanco Latif Hendra Diningrat, dan juga Surastri Karma Trimutri. Nah, Sodanco Suhud dan Latif ini merupakan anggota PETA ya. Kemudian SK Trimurti atau istri dari Sayuti Melik ini, ia juga tokoh wanita yang berperan penting di Partindo dan juga Gerwani.
Nah, SK Trimurti ini kebagian membawa baki bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, pengibaran bendera ini diiringi lagu Indonesia Raya yang dilakukan secara bersama-sama seluruh orang yang hadir pada saat menyaksikan pembacaan teks proklamasi. Setelahnya itu Soekarno kemudian berdoa dan juga Hatta yang merupakan orang penting juga yang ikut tanda tangan di dalam teks proklamasi juga melakukan pidato singkat. Nah, seluruh kegiatan ini itu diabadikan oleh Frans Menur dan juga Alex Menur sebagai wartawan. Dokumentasinya itu hanya berupa foto ya. Jadi kalau kita melihat ada rekaman suara Soekarno itu sebenarnya dibuat tidak pada saat 17 Agustus 1945, tapi itu dibuat tahun 1959. Soekarno membuat ulang rekaman tersebut di Radio Republik Indonesia. Setelah pelaksanaan upacara proklamasi kemerdekaan, bagaimana penyampaian berita proklamasi atau penyebarluasan berita proklamasi ke seluruh wilayah di Nusantara agar bangsa Indonesia yang lain yang berbeda daerah itu tahu. Nah, kita mundur sedikit. Naskah tulisan tangan Soekarno itu sempat dibuang setelah diketik oleh Sayuti Meli. Tapi BM Diah itu jiwa wartawannya itu memanggil, tidak bisa ini, tulisan tangan Bung Karno ini bisa menjadi benda cagar budaya di suatu hari nanti. Maka dia mengambil dan menyimpannya. Beliau itu menyimpannya kurang lebih 47 tahun ya, dan baru diserahkan ke negara itu tahun 1992. Nah, kemudian negara menyimpannya di Arsip Nasional dan dijadikan sebagai benda cagar budaya. Nah, dari apa yang dilakukan oleh BM Diah ini kemudian kita bisa melihat naskah asli yang merupakan coretan-coretan tangan dari Insinyur Soekarno ini, karena naskahnya otomatis difoto dan disebarluaskan melalui media surat kabar dan juga koran. Nah, kita lanjut bagaimana penyampaian atau penyebarluasan berita proklamasi. Yang pertama itu melalui kantor berita domain atau kantor berita antara. Nah, di kantor berita ini, Markonis F. Wus itu membacakan proklamasi, sehingga orang yang mendengarkannya itu tahu bahwa telah terjadi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kemudian yang kedua itu melalui radio-radio seperti Radio Hoso, Kanri Kyoko itu, atau sekarang itu RRI ya, oleh Yusuf Ronodipuro, Bakhtiar Lubis, Suprapto, dan juga ada Radio Menteng 31. Yang ketiga itu melalui telepon. Nah, kalau telepon ini tokoh yang berperan penting itu ada Adam Malik. Kemudian melalui surat kabar atau pers. Selain itu juga melalui anggota-anggota PPKI yang merupakan utusan-utusan daerah atau tokoh-tokoh daerah yang hadir dalam sidang PPKI harusnya tanggal 16 Agustus itu ya. Mereka turut hadir dalam upacara proklamasi. Tokoh-tokoh tersebut itu seperti Tokoh Muhammad Hasan, kemudian Samratulangi, Gusti Ketut Puja, Hamidan, kemudian juga Mister Latuhar Hari. Mereka setelah kembali ke daerahnya, menyampaikanlah kepada rakyat di daerahnya tersebut bahwa telah terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selain itu tadi kalau melalui surat kabar atau pers itu contohnya ada Harian Suara Asia. Kemudian juga Cahaya di Bandung, kemudian juga ada Sinar Baru di Semarang, kemudian ada Matahari Terbit di Yogyakarta dan juga Suara Asia di Surabaya. Kemudian melalui sarana lain seperti berita dari mulut ke mulut oleh pemuda-pemuda yang tidak kenal lelah menyampaikan berita tentang proklamasi. Kemudian juga pamflet-pamflet yang ditempel di pohon-pohon, di tembok-tembok. Kemudian juga mereka mencetak selebaran-selebaran yang dibagi-bagikan kepada rakyat Indonesia. Niat banget ya mereka menyampaikan berita proklamasi tentunya. Kemudian juga melalui poster-poster, spanduk-spanduk
spanduk, bahkan juga coretan-coretan pada tembok-tembok dan juga gerbong-gerbong kereta. Bagaimana reaksi bangsa Indonesia setelah mendengar berita tentang proklamasi? Yang pertama itu ada orang yang langsung percaya dan langsung bahagia serta merayakan kemerdekaan Indonesia ini. Yang kedua ada yang tidak percaya. Biasanya ini orang-orang yang berada di wilayah-wilayah yang terpencil, jauh dari pusat kota Jakarta. Kemudian ada yang ragu-ragu, lebih memilih diam dan melihat situasi sambil menunggu kebenaran berita tersebut. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana reaksi dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau adalah raja dari Kerajaan Yogyakarta. Saat itu di Indonesia masih ada kerajaan, salah satunya itu adalah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, setelah mendengar berita proklamasi, Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Ia menyatakan ingin Jogja menjadi bagian dari Indonesia. Makanya pada tanggal 1 September 1945, ia mengirim telegram ke Presiden Soekarno. Dalam telegram tersebut, ia menyatakan bahwa Yogyakarta ingin menjadi bagian dari Indonesia. Nah, telegram ini baru dibalas oleh pemerintah tanggal 5 September 1945. Dan langsung mengangkat Yogyakarta itu sebagai daerah istimewa karena ia merupakan kerajaan yang melebur secara sukarela ke dalam wilayah Indonesia. Tidak hanya kerajaan Yogyakarta tapi juga Kasunanan Surakarta melebur menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Makanya karena mereka kerajaan, mereka diberikan status daerah istimewa. Nah, untuk menutup materi kali ini, kalian tolong kerjakan beberapa kuis. Hanya ada 3 kuis saja, 3 soal saja dalam kuis kali ini. Yang pertama, bagaimana nilai kejuangan yang bisa diambil dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi seperti golongan tua, golongan muda, dan juga tokoh-tokoh lain yang berperan dalam peristiwa proklamasi. Yang kedua, nilai-nilai positif yang bisa diambil dari peristiwa proklamasi itu apa saja. Yang ketiga, coba kalian cari apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, semoga kalian bangga ya menjadi bangsa Indonesia karena setelah melihat perjuangan para tokoh pendahulu kita, kemerdekaan itu didapatkan dengan penuh perjuangan. Taruhannya tidak hanya harta tapi juga nyawa. Semoga kalian setelah mempelajari materi tentang peristiwa proklamasi ini timbul spirit di dalam diri kalian untuk membawa Indonesia makin maju lagi dengan serius belajar. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.